Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku akan bercerita yang berjudul Kontrakan Orange, karya Yesi Listriani. Cerita ini aku dapat dari seorang narasumber yang aku kenal dekat beberapa tahun ini. Akan kucoba ceritakan dengan serapi mungkin. Aku memutar otak agar bisa meminimalisir pengeluaran akhir-akhir ini. Tinggal di apartemen bisa jadi sesuatu yang tidak sepadan untuk saat ini. Pengeluaran harus benar-benar dipangkas. Akhirnya, kuputuskan untuk mencari kontrakan yang dekat dengan studio sanggar tari. Aku mulai browsing di Google, melihat foto-foto kontrakan yang layak untuk ditinggali. Sampai kutemukan kontrakan yang terlihat baru saja dibangun, bercat orange. Letaknya strategis pikirku, tidak terlalu jauh dengan studio tari, tempat aku melatih anak didikku. Kudatangi kontrakan itu. Kesan pertama yang kudapat, kontrakan ini terkesan mewah, cerah, pencahayaannya juga terang. Lampunya banyak, tidak gelap. Kontrakan dengan 2 lantai, ada 2 kamar di atas. Aku memilih yang di bawah, langsung cocok dengan harga sewanya. Dan aku fix pindah ke sana dengan seorang anak didikku, Aji namanya. Kontrakan ini benar-benar baru kelar dibangun. Jadi kami adalah penghuni pertama kontrakan ini. Kejadian aneh mulai terjadi, tapi kupikir ini bukan hal horor. Tadinya aku tidak ambil pusing soal ini. Kejadiannya adalah tiap kali aku menjemur pakaian dalam, pasti hilang. BTW, aku adalah seorang pelatih tari laki-laki, bukan perempuan. Apa ada orang yang punya fetish terhadap pakaian dalam laki-laki? Mungkin ada ya. Anggaplah pakaian dalamku hilang dicolong orang. Ya, itu kejadian yang bagiku lucu sekali, seram. Tapi masih ada kejadian lainnya. Malam itu sedang tidak ada jadwal latihan. Aku dikontrakan sendirian. Kemana Haji? Seperti biasa, tiap liburan pasti dia pergi main. Kunyalakan TV, menonton acara apa saja yang terputar. Sesekali membalas chat yang masuk ke ponselku. Tapi entah kenapa perasaan tiba-tiba tidak enak. Aku merasa seperti ada yang memperhatikan. Tapi aku benar-benar sendirian di sini. Aku menoleh ke jendela. Benar saja, ada seseorang yang mengintip ke dalam sini dari sana. Jelas sekali, sosoknya seperti kakek-kakek. Aku membuang muka ke arah gerbang kontrakan. Gerbang tertutup rapat. Dari mana dia masuk? Pikirku. Aku menoleh lagi ke arah jendela. Sosok itu sudah tidak ada. Aku merinding seketika. Aku yakin itu bukan manusia. Kejadian ini kututup rapat-rapat. Aku tak mau menceritakan pada Aji atau anak-anak lainnya. Tapi beberapa hari kemudian, beberapa anak mulai bercerita tentang ini juga. Jadi aku tak sendirian. Terbukti aku tidak halu. Ya, mereka juga melihat sosok kakek-kakek itu mengintip dari jendela dengan mata yang menyeramkan. Sebagai pengingat, aku adalah orang pertama di kontrakan ini. 2 kamar di atas masih kosong. Siapa sosok itu? Masuk dari mana dia? Gerbang selalu terkunci rapat tiap kami berkumpul di kontrakan. Allahu alam. Akhirnya kamar atas terisi. Seorang anak didikku memutuskan untuk tinggal di atas. Namanya Zai. Sisa 1 pintu saja yang kosong sekarang. Sejak Zai tinggal di sana, setiap malam aku sering mendengar suara berisik dari atas. Sedang apa dia di atas dengan pacarnya, pikirku. Tapi mustahil kalau mereka berdua sedang adegan lari-larian ala film Bollywood. Karena suara berisik itu seperti orang yang berlari bolak-balik, entah berapa putaran. Langkahnya pun terdengar bukan seperti langkah orang dewasa. Jika 2 orang dewasa yang berlarian di atas sana, pasti akan berisik lagi, pikirku. Suaranya kadang menghilang, terus muncul lagi. Hampir setiap malam begitu terus. Oh, aku masih positive thinking.
Mungkin si J lagi mengulang latihan. Tapi apa? Z waktu itu memutuskan pindah kontrakan dari kontrakan Orange ini karena tempat kerjanya terlalu jauh dari sini. Otomatis lantai atas benar-benar sudah kosong lagi. Suara berisik itu masih tetap ada sampai akhirnya aku penasaran. Aku beranikan diri untuk mengecek lantai atas. Perasaanku langsung tidak enak, seolah ada yang memperhatikan. Entah ini hanya perasaanku saja atau bukan. Seperti ada sosok anak kecil yang sedang memperhatikan aku di lantai ini. Kuputuskan untuk turun saja. Kuceritakan pada Aji soal lantai atas. Emang iya toh ya, kayak ada anak kecil lari-larian tuh di atas. Kalau tikus nggak mungkin begitu. Aji pun konfirmasi. Lagi-lagi aku tidak halus sendiri. Suatu waktu, aku dan Aji sedang asik sendiri dengan ponsel. Tiba-tiba terdengar suara orang mengaduk sesuatu di gelas. Tidak lama kemudian tercium bau kopi yang menyengat. Kami hanya berduaan di kontrakan saat ini. Yang bisa kami lakukan hanya saling melihat satu sama lain. Lain waktu, lagi-lagi aku sendirian di sini. Seperti biasa, hanya main game sambil sesekali membalas chat masuk. Tiba-tiba aku risih. Aku mendengar seperti ada seseorang yang dari tadi sibuk naik turun tangga. Aku melongok keluar dari jendela. Apa yang aku lihat? Ini hampir tengah malam. Tapi jelas sekali, itu sosok anak kecil yang sedang naik turun tangga. Seketika aku merinding. Anak kecil itu pun menoleh ke arahku dengan wajahnya yang pucat. Dia tersenyum padaku. Buru-buru aku menutup horden. Kejadian yang Aji alami berbeda lagi. Suatu hari dia bertanya padaku, "Ayah, udah makan?" Aku menggeleng. "Ah, yang benar," katanya lagi. Sumpah Ji, belum," jawabku. "Tapi ini makanannya udah habis, siapa yang makan?" Oke, pikiran paling positif. Mungkin itu kerjaan tikus. Tapi jika benar itu tikus, otomatis meja jadi berantakan kan? Ini tidak sama sekali. Jadi perbuatan siapa itu? Hantu? Apa ada hantu doyan makanan manusia? Sampai detik ini kami berdua tidak habis pikir. Malam lainnya aku sedang tidur tiba-tiba terbangun karena suara berisik dari teras. Suara berisik itu seperti berasal dari suara pancing digesek-gesekan ke lantai. "Aji, ngapain sih?" Tak ada jawaban dari Aji. Kulihat dia rupanya sudah tidur dengan menyemprot telinganya dengan handspray. Nyenyak sekali. Suara itu masih belum berhenti. Malah terdengar makin keras. Aku tidak bisa tidur lagi, suaranya mengganggu. Dengan ragu, aku berjalan ke arah suara itu berasal. Tidak ada siapa-siapa di teras. Jelas saja, ini sudah malam. Apakah pancinya ada? Tidak ada. Lalu dari mana suara berisik itu tadi berasal? Entahlah. Lain waktu lagi, waktu itu aku sedang sendirian di kontrakan. Ya seperti biasa, Aji entah main kemana. Aku mencoba tidur, tapi tidak ngantuk sama sekali. Tiba-tiba pandanganku terpaku ke tong sampah di sudut pagar. Ada seseorang di sana yang berdiri membelakangiku. Pintu pagar sudah digembok, kuncinya dibawa Aji. Dari mana dia masuk? Pikirku. Sedang apa dia berdiri sana? Itu jelas sosok laki-laki. Berdiri, dia menghadap tong sampah. Tunggu. Tinggi sosok itu tidak normal. Dia terlihat tinggi sekali. Seketika aku merinding. Buru-buru aku ke kamar mandi, berwudu, sholat isya lalu tidur. Besoknya masih sama, sosok itu masih diam di sana. Konfirmasi pada Aji. Aji tidak melihat apa-apa di sana. Hanya aku sendirian yang melihat. Ya kah? Sebenarnya di gang belokan kontrakan ini juga ada yang aneh. Tapi selama ini aku cuek. Padahal tiap kali ingin pulang, kain putih berterbangan di atas pohon selalu menyambutku. Apa hanya kain? Aku tak pernah memastikan.
Anggaplah saja itu hanya kain putih beterbangan. Beberapa tahun aku bertahan di sini. Syukurlah segala gangguan itu kuanggap bukan masalah besar. Jadi aku bisa bertahan di kontrakan ini selama 2 tahun. Ya, cukup lama kan? Sejujurnya aku betah di sini. Pemilik kontrakannya pun sangat baik pada kami. Itu juga alasan yang membuat aku bertahan tinggal di sini. Sampai akhirnya aku menyerah. Ketika sepertinya saat tinggal di sini masalah selalu datang bertubi-tubi. Aku banyak kehilangan, ditinggalkan anak-anak didikku, kerjaan tidak lancar. Mungkin itu hanya perasaanku. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk pindah. Sejak aku pindah, dari yang aku dengar kontrakan itu kosong sampai detik ini. Mungkin sekian sedikit cerita yang berjudul dengan kontrakan orange. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.